Pertandingan antara Immanuel Lasker melawan Geza Maruksi ini dibuka dengan pion E4, E5. Lasker kemudian memilih King's Gambit, pion F4. Geza Maruksi menerima gambit, pion makan pion, kuda F3, pion G5, E4. Pion mengancam kuda, kuda maju T5. Kuda raja hitam keluar kandang ke F6. Lasker mengeluarkan gajah terang ke C4. Geza Maruksi mempertahankan diri pertama dengan mendorong pion ke D5, dan setelah pion putih menyantap pion, gajah gelap hitam ke D6. Dan pada posisi ini Immanuel Lasker mengorbankan kuda. Lasker memilih rokade. Gajah menyantap kuda, benteng E1. Geza Maruksi menjawab, menteri ke7, pion C3. Pion hitam maju ke G3, lalu pion G4. Geza Maruksi melanjutkan pertarungan, kuda ke G4. Lasker kemudian mengeluarkan kuda ke D2. Menteri makan pion di H4, sebuah ancaman yang sangat gamblang. Dengan segera Immanuel Lasker mempertahankan diri dengan menempatkan kuda ke F3, disambut oleh Geza Maruksi dengan menteri ke H6. Immanuel Lasker selanjutnya melakukan skak, manuver menteri ke 4, pion menutup skak C6, menteri berpindah ke A3. Langkah selanjutnya dari Geza Maruksi adalah kuda ke F2, sebuah serangan iseng-iseng berupa ancaman skakmat satu langkah di A1. Lasker menjawab pertama dengan langkah skak benteng makan gajah, dan setelah gajah menutup skak di E6, Lasker mencegah skakmat di petak H1 dengan menggeser raja ke F1. Geza Maruksi melanjutkan pertempuran dengan langkah skak, menteri ke A1, dan jika pada posisi ini Lasker mencoba melarikan raja ke E2, maka ada hal buruk yang terjadi. Hanya saja skakmat satu langkah menteri E1. Oleh sebab itu, setelah langkah skak menteri ke petak H1 ini, Lasker dengan sigap menutup skak kuda G1. Geza Maruksi melanjutkan tekanan, lompatan kuda ke H3, dijawab oleh Lasker dengan pion makan kuda, pion maju ke F3. Lasker melanjutkan pertarungan dengan langkah gajah ke G5. Geza Maruksi kemudian melakukan skak, menteri ke G2, raja E1, pion turut serta melakukan skak dengan maju ke F2.
Raja gede 2, pion hitam promosi menteri dengan makan kuda di G1. Cak. Namun sungguh ironis bagi seorang Geza Maruksi, meskipun dia sekarang punya 2 menteri, namun Laster melanjutkan dengan menutup skak gajah G2. Pada posisi ini Geza Maruksi memutuskan menyerah. Geza Maruksi terpaksa menyerah karena ia menyadari semua variasi lanjutan ia akan kalah. Sebagai contoh, jika sekarang ia melanjutkan dengan menteri makan benteng, maka skakmat 1 langkah menteri G7. Contoh yang lain, bagaimana jika pada posisi ini Geza Maruksi mencoba mencegah skakmat di petak E7 dengan menggerakkan raja ke D7, maka pion makan gajah. Skak. Pion makan pion, menteri melakukan skak ke E7. Raja dipaksa ke C8, menteri makan pion, kembali skak. Kuda menutup skak ke D7, benteng makan menteri. Menteri makan benteng akan berhadapan dengan gajah ke G4. Dan sudah barang tentu di posisi ini Geza Maruksi akan kalah. Bagaimana jika pada posisi ini kita mencoba melakukan rentetan skak menteri F2, maka raja C1. Menteri melakukan skak F1, tapi raja C2. Dan tak hanya rentetan skak dari hitam sudah berakhir, tapi pada posisi ini sang maharaja hitam dipastikan tidak akan tertolong.